warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini channel Talentage akan mempresentasikan sistem kendali daya maksimum atau maksimum power point tracking MPPT untuk panel surya menggunakan Arduino dengan algoritma incremental conductance. Sebelum kita lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya pada channel ini untuk kemajuan channel ini ke depannya. Sistem kendali daya maksimum ini dibuat berdasarkan karakteristik dari panel surya. Ini adalah kurva daya dari panel surya, dan ini adalah kurva arus versus tegangan. Kalau kita lihat arus versus tegangan dari panel surya ini untuk satu titik iradiasi itu bervariasi, di mana pada variasi itu terdapat satu titik daya maksimum. Nah, sistem kendali MPPT itu adalah bagaimana kita mengendalikan daya output panel surya tetap berada pada titik maksimum ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa daya output panel surya ini ditentukan oleh iradiasi cahaya matahari dan temperatur. Ini kalau kita lihat kurva arus versus tegangan panel surya pada setiap variasi iradiasi. Semakin besar iradiasi, maka arus dan tegangannya semakin besar. Nah, untuk mendapatkan daya maksimum ini, kita harus mengatur tegangan output panel surya pada titik daya maksimum ini. Ini adalah titik dari tegangan pada titik daya maksimum, dan ini adalah titik arus untuk daya maksimum. Untuk mendapatkan daya maksimum, berarti kita harus mengendalikan tegangan ini pada titik daya maksimum ini. Nah, mengendalikan daya output melalui pengaturan tegangan itu dapat dilakukan dengan menggunakan DC-DC boost converter. Karena tegangan keluaran panel surya ini adalah tegangan searah atau direct current, maka kita bisa gunakan konverter DC-DC. Nah, salah satu jenis konverter DC-DC yang dapat digunakan adalah boost converter. Jadi di sini kita implementasikan sistem kendali MPPT menggunakan boost converter. Nah, konsepnya di sini kita mengatur tegangan keluaran panel surya ini menggunakan boost converter, di mana pengaturan tegangan boost converter ini, tegangan keluaran boost converter ini, itu melalui pengaturan pulsa modulasi dari switchnya ini. Nah, di sini kita perlu mengendalikan pulsa modulasinya dengan mengatur duty cycle dari switch converter ini. Pada sistem kendali MPPT, duty cycle-nya ini dicari dengan menggunakan algoritma MPPT. Di sini algoritma MPPT yang akan kita gunakan adalah algoritma incremental conductance. Nah, ini konsep dari algoritma conductance, di mana kalau kita lihat ini slope kurva daya maksimum. Jadi kalau kita lihat kurva daya dari panel surya ini, kalau kita hubungkan dengan algoritma incremental, di mana untuk perubahan daya per perubahan tegangannya besar dari 0, atau perubahan arus per perubahan tegangannya besar dari minus I per P, minus I per tegangan, maka posisinya berada pada sebelah kiri ini. Sementara untuk sebelah kanan itu untuk posisi perubahan daya per perubahan tegangannya kecil dari 0, dan DI per dV-nya kecil dari min
I per P. Sedangkan titik maksimumnya itu berada pada saat perubahan daya per perubahan tegangannya sama dengan 0. Atau dP per dV-nya sama dengan 0. Nah, prinsip dari algoritma incremental konduktan itu adalah kita mencari titik daya maksimum ini berdasarkan posisi dari daya ini. Jika posisi dayanya sebelah kiri atau saat dP per dV-nya besar dari 0, maka untuk mencapai titik maksimum ini kita tambahkan datisekelnya. Jadi di sini jika dI per dV-nya tidak sama dengan I per P atau besar dari I per P, maka datisekelnya kita tambah. Sebaliknya pada posisi kiri, saat dI per dV-nya itu kecil dari 0, maka datisekelnya kita kurangi. Sedangkan pada posisi dP per dV-nya itu sama dengan 0, datisekelnya konstan. Ini datisekel sebelumnya sama dengan datisekel sekarang. Jadi intinya adalah ketika posisi dayanya berada sebelah kiri, datisekelnya kita tambah. Sebaliknya ketika posisi dayanya berada sebelah kanan, datisekel dari konverternya kita kurangi. K ini adalah konstanta untuk penambahan dan pengurangan dari datisekel. Jadi prinsip dari algoritma incremental conductance itu, pertama kita tetapkan datisekelnya, kemudian kita hitung perubahan tegangan dan perubahan arusnya, kemudian kita cari datisekelnya. Ini adalah skema algoritma incremental conductance dalam program Simulink MATLAB. Jadi di sini kita akan implementasikan algoritma incremental conductance ini dengan Simulink MATLAB yang akan dimasukkan ke dalam Arduino Mega. Jadi di sini ada dua pin analog input. Ini adalah untuk sensor arus. Dan ini adalah untuk sensor tegangan. Ini perubahan arusnya DI. Dan ini adalah perubahan tegangannya. Dan ini DI per dV. Dan ini adalah I per P. Nah, keluarannya adalah datisekel. Ini. Kemudian dikali gain 254 di sini. Ini merupakan parameter untuk datisekel pada Arduino. Dan ini adalah keluarannya pin PWM untuk Arduino dengan frekuensi 31.372,55 Hz. Kemudian rangkaian hardware-nya. Ini skema rangkaian untuk bus converter. Kita menggunakan MOSFET IRFP260N. Ini kita hubungkan dengan pin PWM, pin digital. Ini adalah rangkaian gate drive-nya. Dan ini adalah skema dari bus converter yang kita buat untuk sistem kendali MPPT. Ini Arduino-nya, kemudian ini bus converter-nya, ini catur daya. Dan ini rangkaian sensor arus untuk mendeteksi arus menggunakan ACS712 yang dihubungkan dengan pin analog Arduino. Kemudian ini untuk sensor tegangan dengan menggunakan pembagi tegangan. Dan ini panel surya yang akan kita kendalikan daya outputnya, yaitu panel surya merek GH Solar dengan rating dayanya 50 watt WP. Sedangkan tegangannya pada daya maksimum itu 17,5 volt. Sedangkan arusnya 2,8 ampere. Nah, ini dia panel surya yang kita gunakan. Di panel surya ini kita hubungkan dengan terminal yang ada di labor, di mana terminal-terminal panel surya ini sudah dilengkapi dengan alat ukur tegangan dan arus seperti yang terlihat ini. Dia ada 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini
Rangkaian pengujian sistem kendali MPPT. Ya, ini adalah hardware sistem kendali MPPT untuk panel surya. Di sini kita gunakan 4 buah panel surya 50 WP. Di 4 buah panel surya ini kita hubungkan secara paralel. Untuk sistem kendali MPPT, panel surya ini dikendalikan tegang outputnya menggunakan bus converter. Ini bus converternya. Untuk sistem kendali bosnya menggunakan Arduino Mega. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan beban resistor besar. Nah, untuk grafik tegangan inputnya kita lihat dengan tegangan outputnya kita lihat dengan osiloskop. Sedangkan tegangan input dan arus inputnya nanti diplot di Simulink MATLAB. Sekarang kita masuk ke program MPPT-nya. Ada 2 input. Pertamanya adalah pin 5. Pin 5 ini untuk sensor arus. Kemudian pin 3 untuk sensor tegangan. Ini adalah algoritma instrumental pengukuran. Nah, ini plot daya. Plot daya itu arus dikali tegangan. Ini tegangan, plot tegangan, dan ini plot arus. Sekarang kita coba jalankan. Ini untuk pin PWM outputnya menggunakan pin 9 dengan frekuensi 31.000 Hz. Nah, ini udah jalan. Kita lihat grafik arusnya. Ini arus. Dan ini grafik tegangan. Nah, di sini dayanya masih tetap naik. Tandanya algoritmanya masih sedang mencari titik daya maksimum. Di prinsip dari MPPT Network Performance Tracking itu adalah mencari titik maksimum daya dengan mengatur tegangan dan arus input konverter. Ya, masih ini memang lambat karena teknik record. Kalau kita lihat tegang outputnya di osiloskop itu sebesar 33 volt. Ini dropnya kali 10, 33,1 volt. Tegangan inputnya menjadi 16 volt, arusnya sekitar 3, lebih. Grafik arus 3,3 lebih. Tegangan dan daya outputnya di sini 50 lebih. Di sini kita menggabungkan 4 buah panel surya 50 watt yang dihubungkan secara paralel. Oke,
gayanya sudah stabil. Ini sudah berarti gayanya sudah berada di titik stop. Nah, kita lihat grafik gayanya. Ini grafik gaya dari algoritma MPPT berbasis incremental komunitas. Nah, di sini ketika mencapai puncak ini dia bergelombang-gelombang. Ini karena pengaruh step. Artinya ketika dia mencapai titik maksimum, dia akan kembali ke bawah dan naik ke atas. Itulah prinsip kerja dari algoritma. Sekarang kita lihat grafik pegangan. Kemudian grafik arus, dan ini grafik arus.